Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alisa Anissa dari kelas B1 angkatan 2022 dengan prodi Pendidikan Anak Usia Dini Non-Reguler dengan mata kuliah Pengembangan Moral dan Agama oleh dosen pengampu Ibu Chandra Arsy Widanirsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Yang pertama, ada konsep dasar hakikat perkembangan anak usia dini. Tentu, bunda-bunda semua sudah hafal tentang lagu Pelangi-Pelangi ciptaan almarhum Abdul Totong. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Dari syair lagu tersebut, tentu kita dapat mengambil makna yang tersirat dalam kalimat-kalimat bahwa untuk mengenalkan anak pada nilai-nilai keagamaan, yang paling mudah adalah mengenalkan anak pada salah satu ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, ada potret, esensi, dan target perkembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Potret adalah gambaran perkembangan kurikulum di negeri kita yang tidak jelasnya dari tahun ke tahun. Bila kita pelajari kurikulumnya, perkembangan nilai-nilai keagamaan yang terdapat dalam garis-garis besar program kegiatan belajar tahun 1994 dapat dikatakan hanya bersifat implisit. Penjelasan program pengembangan agama hanya berkisar pada ruang lingkup rutinitas atau pembiasaan dan hampir tidak kita temukan materi keagamaan itu secara terperinci. Setiap potensi apapun yang muncul dari anak sebagaimana kita kembangkan dengan jelas dan terprogram dengan baik. Tidak hanya perkembangan bahasa, daya pikir, keterampilan dan jasmaninya saja, namun aspek keagamaan pun seharusnya menjadi salah satu pokok perkembangan dan pembinaan yang harus dikelola, diprogram dan diarahkan dengan sempurna. Yang kedua, ada esensi. Sesuai dengan sifat dan tugas-tugas perkembangan anak usia dini, untuk membahas masalah esensi perkembangan nilai-nilai keagamaan ini pun tentu senantiasa berpijak pada prinsip dasar perkembangan manusia pada umumnya. Anak usia dini masih buta dengan hal-hal yang bersifat normatif. Mereka justru selalu mempelajari dari apa yang dilihat, dirasakan, dialami, dan dilakukannya. Dengan demikian, esensi perkembangan nilai-nilai keagamaan anak pun harus memperhatikan itu semua. Yang ketiga, ada target. Sasaran yang hendak dicapai pada saat kita akan mengembangkan nilai-nilai keagamaan pada anak taman kanak-kanak adalah mewarnai pertumbuhan dan perkembangan dari diri mereka. Target ini didasarkan pada dua pemikiran bahwa pada hakikatnya
anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka ayah dan ibunya lah yang turut menentukan mau menjadi pemeluk agama apa kelak di kemudian hari. Pada awal kehidupan anak yang normal, tentu akan melalui tahap tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan, ditinjau oleh psikologis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hakikat spiritual content dan implikasinya. Yang pertama, ada hakikat spiritual content. Kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan yang mampu memfungsikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi secara efektif. Dan kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan tertinggi. Menurut Dana Johar dan Ian Marshall mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain. Spiritual content sangatlah tepat diperlukan kepada anak usia dini agar dapat membantu perkembangan mereka secara moral ke arah pembentukan karakter yang kokoh, andal, dan komprehensif. Spiritual content dalam kehidupan anak sebagai individu dan anggota masyarakat. Implikasi spiritual content dalam kehidupan anak usia dini hanya bersifat pengetahuan awal yang berfungsi sebagai pengingat dan pembatas dalam menentukan sikap serta perbuatannya.